Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Tiara Anjani, NIM 22035110026. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal yang pertama, jurnal yang berjudulkan Studi Keanekaragaman Macrozoobenthos pada Habitat Lamun hasil transplantasi dengan metode ramah lingkungan. Nah, jurnal ini ditulis pada tahun 2018 oleh Ita Rityaningsih, Retno Hartati, Sri Rezeki, dan Hadi Endrawati. Hal apa sih yang pada jurnal pertama saya ini, hal apa sih yang melatar belakangi tentang penulisan ini, yaitu tentang adanya suatu kehidupan yang ada di daerah perairan tanggal tersebut. Apakah mempengaruhi Macrozoobenthos, karena Macrozoobenthos ini hidup pada daerah yang menggenang yang ada pada perairan air tanggal tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengetahui habitat Macrozoobenthos jenis apa yang mampu bertahan dalam keadaan yang sudah tercemar. Kemudian metode apa yang digunakan? Nah, metode yang digunakan ini metode frame bambu dan juga tabung bambu. Dimana untuk metode frame bambu ini merupakan metode yang menggunakan penanaman lamun N halus acoroides pada frame bambu ukuran 1x1. Nah, setelah dilakukan penelitian dengan metode frame bambu dan juga tabung bambu ini, diperoleh sebuah hasil di mana ditemukannya jenis Macrozoobenthos yang mampu bertahan hidup pada daerah yang tercemar ini. Contohnya Litoraria, Abysomnia, Maldanella nereis. Nah, dapat ditarik kesimpulan selain metode frame bambu ini untuk mengidentifikasi jenis Macrozoobenthos apa yang dapat hidup pada daerah yang tercemar, di sisi lain metode ini juga dapat dialihfungsikan sebagai tempat hidup untuk Macrozoobenthos selanjutnya, yaitu atau biasa disebut dengan pembuatan lamun secara alami. Nah, judul kedua saya yaitu tentang komunitas Macrozoobenthos di perairan estuari rawa gambut Tripa Provinsi Aceh. Nah, hal apa sih yang melatar belakangi tentang kepenulisan ini, yaitu tentang belum ditemukannya tentang keberagaman Macrozoobenthos yang ada di daerah tersebut. Sedangkan rawa gambut Tripa yang ada di Aceh ini mulai mengalami kerusakan. Metode yang digunakan yaitu dengan pengambilan sampel secara langsung dan membawanya ke lab. Dan setelah hasilnya kita ketahui bahwasanya Macrozoobenthos ini suka dengan tempat atau habitat yang memiliki substrat dasar pasir dan sedikit berlumpur. Nah, dalam jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jenis Macrozoobenthos pada rawa gambut Tripa ini dapat ditemukan pada daerah substrat yang memiliki daerah substrat lumpur berpasir. Nah, dan juga ditemukan sebanyak 29 genus Macrozoobenthos yang hidup pada daerah substrat tersebut. Untuk jurnal ketiga saya ini berjudul tentang kolinasi Macrozoobenthos pada kolam habitat semi ex situ HSE di kawasan Maninjau, Sumatera Barat. Nah, hal yang melatar belakangi tentang kepenulisan ini yakni untuk meninjau pemanfaatan dari danau Maninjau sendiri, juga untuk mengetahui habitat yang baik untuk Macrozoobenthos. Kemudian metode yang digunakan yaitu substrat artifisial bingkai. Dalam pembahasan ini ditemukan dari hasil metode tersebut ditemukan bahwasannya Macrozoobenthos ini dapat hidup pada danau Maninjau karena memiliki posisi air yang tenang. Nah, dari jurnal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Macrozoobenthos ini dapat kita temukan dalam keadaan air yang posisinya tenang. Contohnya yaitu Danau Maninjau ini tadi. Dapat kita tarik kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut. Yang pertama, jurnal pertama menyebutkan habitat dari Macrozoobenthos ini yaitu dalam keadaan air menggenang dan juga dapat termodifikasi dengan adanya padang lamun. Kemudian yang kedua yaitu bisa hidup pada daerah substrat yang memiliki substrat pasir berlumpur, dan yang ketiga yaitu dapat hidup pada kondisi air yang memiliki kondisi air atau kestabilan yang sangat-sangat stabil.